Kami keluarga M. Purba D. Berutambah dari Stasi Silambuyang, Paroki Santo Antonius Padua Tigadono. Hari ini diberi kesempatan untuk membagikan kesan dan pesan atas bacaan Injil hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021. Bacaan Injil hari ini yakni Injil menurut Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kami mengajak saudara-saudari ikut secara bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita awali dengan doa untuk memohon terang dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendalami sabdamu dan membagikan kesan dan pesan yang kami temukan dari sabdamu kepada sesama kami. Terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menemukan makna dari sabdamu dan mampu membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, sekarang marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini akan dibacakan oleh anak kami, Benediktus. Mari kita sama-sama mengikutinya. Bacaan dari Injil menurut Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyinya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan kami atas bacaan Injil hari ini. Seri ini dimulai dari anak kami, selanjutnya nanti ibu, dan kemudian saya sendiri. Ayat yang menarik bagi saya adalah bab 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya tertarik dengan sikap Yesus. Ia tergerak oleh belas kasihan pada orang-orang yang dia jumpai. Dikatakan dalam ayat tadi bahwa mereka yang berjumpa dengan Yesus itu dalam situasi lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus ternyata sangat memperhatikan orang-orang yang mau berjumpa dengannya, dan ia tergerak oleh belas kasihan.
Belas kasih Yesus itu yang kemudian mendorongnya untuk menyelamatkan orang-orang yang mau berjumpa dengannya. Asal orang mau berjumpa dengan Yesus, maka orang itu akan mendapat belas kasih Yesus. Saya ada kalanya kurang terdorong untuk berjumpa dengan Yesus. Menurut saya, berjumpa dengan Yesus itu bisa lewat membaca kitab suci, ke gereja, ikut dalam pertemuan di lingkungan, dan berdoa. Jika saya tidak terdorong untuk berjumpa dengan Yesus, maka saya tidak akan mendapat keselamatan daripadanya. Sabda Tuhan mengingatkan saya agar senantiasa berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan lewat berbagai cara seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga ke depan saya semakin mampu menghayati sabda Tuhan ini. Demikian sharing dari saya. Ayat yang menarik bagi saya adalah bab 10 ayat 8. Demikian bunyinya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat ini sangat menarik bagi saya, khususnya kalimat kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula lah dengan cuma-cuma. Saya seorang tenaga kesehatan, bagi saya Tuhanlah yang memberikan rahmat ini kepada saya. Benar bahwa ada usaha saya untuk itu, namun iman saya mengatakan bahwa semua itu sebenarnya saya dapatkan dari Tuhan secara cuma-cuma. Tuhan begitu baik kepada saya dan keluarga saya. Ia memberikan banyak hal secara cuma-cuma. Dan sekarang Ia mengajarkan kepada saya untuk berbuat baik kepada sesama tanpa harus memperhitungkan imbalan atas perbuatan baik yang saya lakukan. Saya harus melakukan kebaikan kepada sesama secara cuma-cuma. Begitu kata Yesus. Ini tentu berat bagi saya, namun saya akan berusaha. Tidak harus ketika berada di tempat bekerja dan pada jam kerja saya berbicara tentang kesehatan. Walau tidak sedang bekerja, saya akan berbicara tentang kesehatan kepada sesama untuk membantu sesama. Apa yang bisa saya buat, akan saya buat. Ayat tadi mendorong saya untuk berbuat baik kepada sesama karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik kepada saya dan keluarga saya. Setiap orang yang mendapat kebaikan dan menyadari itu tahu untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Demikian sharing dari saya. Ayat yang menarik bagi saya adalah bab 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pada masa Yesus mewarta bersama-sama dengan murid-muridnya. Sejak kehadiran Yesus, banyak sekali orang yang rindu ingin bertemu dengan Yesus, mendengar pengajarannya. Bahkan tak sedikit yang kemudian mengikutinya. Pada waktu itu, Yesus menyadari bahwa ternyata perlu banyak orang yang terlibat dalam pewartaan, sehingga semakin banyak orang yang tersapa dan diselamatkan. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saat ini, para pekerja itu kiranya sudah bertambah sangat banyak. Dan karena itulah, maka warta kerajaan Allah tersebar ke segala penjuru dunia. Namun sekalipun demikian, ternyata masih terasa kalau para pekerja itu ternyata masih kurang. Mengapa saya katakan demikian? Karena masih banyak orang yang tidak hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Itu artinya perlu ada pekerja untuk menjelaskan ajaran Yesus kepada orang-orang itu. Sabda Yesus hari ini mengajak saya untuk menjadi salah satu pekerja itu.
Ia meminta saya untuk ikut ambil bagian dalam tugas pewartaan, membuat orang-orang mengalami hidup yang lebih baik. Ke depan, saya akan tetap terlibat dalam hidup menggereja. Selanjutnya, mengajak orang-orang untuk hidup lebih baik dan membuka diri pada pewartaan sesama pengikut Kristus yang disampaikan kepada saya. Semoga saya mampu mengamalkan sabda Tuhan. Demikian sharing saya. Saudara-saudara terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan Injil hari ini. Sebagai kesimpulan atas sharing kami, maka yang menjadi pesan dari bacaan hari ini untuk diamalkan dalam hidup menurut kami, yakni yang pertama, mari kita berusaha untuk senantiasa berjumpa dengan Tuhan lewat membaca kitab suci, berdoa, ke gereja, dan lewat kegiatan lainnya. Kedua, kita telah memperoleh kebaikan dari Tuhan secara cuma-cuma. Mari kita berbuat baik pula kepada sesama kita tanpa harus mengharapkan balasan dari mereka. Ketiga, mari ikut ambil bagian dalam tugas pewartaan dan pengembangan gereja. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan Injil hari ini menurut kami. Selanjutnya, agar kita dikuatkan dalam melaksanakan pesan Injil hari ini, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk senantiasa datang berjumpa denganmu, agar kami memperoleh belas kasih-Mu. Selanjutnya, doronglah kami untuk berbuat baik kepada sesama kami, tanpa harus mengharapkan balasan, dan semoga kami mampu menjadi pekerja di kebun anggur-Mu. Semoga amanat sabda-Mu hari ini semakin membuat hidup kami menjadi lebih baik, dan semoga apa yang kami bagikan kepada sesama berguna. Berkatilah kami senantiasa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Salam sejahtera untuk kita semua, dan Tuhan memberkati.